Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita akan menghitung pH campuran asam dan basa. Nah, campuran asam dan basa itu nanti bisa menghasilkan berbagai jenis larutan sih sebenarnya ya. Nah, yang akan saya bahas di bab ini hanya yang asam kuat dan basa kuat dulu. Soalnya nanti kalau salah satunya lemah, nanti akan menghasilkan larutan dengan ketentuan yang lain. Itu nanti dibahas di materi hidrolisis garam dan larutan penyangga. Nah, kali ini kita akan melihat campuran asam dan basa yang sama-sama kuat dulu. Nah, prinsipnya asam dan basa itu kalau direaksikan akan menghasilkan garam dan air. Jadi akan menghasilkan campuran asam dan basa yang disebut garam dan air. Nah, ini secara umum kalau dituliskan misalnya asam itu adalah suatu HX, basanya itu adalah YOH, maka nanti yang terjadi adalah akan terbentuk air. Dari mana datangnya? Dari sini asam releasing H+, basa menghasilkan ion OH-. Jadi nanti kita akan mendapatkan air di sini. H sama OH. Nah, X dan Y-nya nanti bergabung juga. Atau sebenarnya di sini terjadi pertukaran pasangan anion kation. Nah, nanti jadi Y-nya jadi bersenyawa dengan X. Prinsipnya adalah seperti itu. Oke, kita coba kerjakan ya. Sekarang kita punya campuran larutan HCl dengan pH 1 dicampurkan dengan NaOH yang pH-nya 13. Nah, sekarang kita reaksikan dulu nih HCl dengan NaOH-nya. Ini sebenarnya udah sedikit disinggung waktu kita belajar termokimia. Asam dan basa itu kalau dicampurkan akan saling menetralkan. Reaksinya disebut reaksi penetralan walaupun sebenarnya tidak selalu hasilnya netral. Nanti kita buktikan di bab-bab selanjutnya. Pada keadaan tertentu aja hasilnya jadi netral. Nah, ini biar gampang lihat ini deh. Ini H-nya nanti jadi berpasangan sama OH. Na-nya jadi berpasangan dengan Cl. Gitu ya, biar kebayang. Nah, HCl-nya, ini kebetulan persamaan udah setara ya. HCl-nya 100 ml, pH-nya 1. NaOH-nya 100 ml juga, pH-nya 13. Nah, tentu kalau kita melakukan reaksi, kita harus ngecek ini apakah dua-duanya habis reaktannya ataukah ada reaksi pembatas di sini. Nah, kita mulai dulu dengan ini kan pH-nya 1, kalau begitu H+-nya 10 pangkat min 1 ya. Nah, ini asam kuat. Berarti H+-nya itu valensi dikali molar. Molarnya akan kita cari. Ini saya masukin dulu H+-nya deh, biar nggak bingung. Nah, H+-nya 10 pangkat min 1, valensinya 1, molaritasnya berarti bisa kita hitung 10 pangkat min 1 molar. Nah, larutan basanya pH-nya 13. Kalau basa ya kita rubah dulu jadi POH ya. POH-nya berarti 1. Ini juga basa kuat. Yang akan kita bahas di sini memang hanya asam dan basa kuat dulu ya yang digabungkan. Kalau POH-nya 1, OH-nya berarti 10 pangkat min 1. Nah, jadi kita bisa tahu juga nih molaritas basanya 10 pangkat min 1 molar. Nah, kayak biasa nih, kita MRS-in istilahnya. Jadi kita hitung mana reaksi yang bersisa, ataukah habis dua-duanya, ataukah ada yang sisa, kita hitung dulu ya. Nah, cara ngitung molnya, jangan lupa mol itu berarti volume dikali molaritas, kayak biasa. Mol sama dengan molar dikali volume. Molarnya 10 pangkat min 1, volumenya 100 ml, jadi 10 milimol nih mula-mulanya. Basanya 100 ml, molaritasnya 10 pangkat min 1, berarti 10 milimol juga. Produk belum ada mula-mula, saya geser ke bawah ya. Jadi karena ini koefisiennya sama-sama 1, sih berarti dua-duanya habis bereaksi nih. Reaksi pembatasnya nggak ada, berarti dua-duanya sama-sama habis. Jadi
Kalau dua-duanya habis gimana? Ya kalau asamnya habis, basanya habis, berarti larutan ini akan netral karena asam dan basanya sama-sama habis. Berarti pH campurannya adalah 7. Nah, sekarang gimana kalau ada salah satu yang bersisa? Nah, kita lihat contoh soal berikut ini. Kita mereaksikan H2SO4, suatu asam kuat bervalensi 2 dengan basa kuat bervalensi 1. Nah, ini kan pasti H nanti berpasangan sama OH ya. Hasilnya jadi H2O. Nah, di sini ion SO4 nanti berpasangan dengan K+. Jadi nanti hasilnya jadi K2SO4. Kan SO4 2- ya, muatannya K, muatannya 1+. Nah, persamaan ini kita setarakan dulu. Gini. Baru mulai kita hitung jumlah mola yang bereaksi dan yang tersisa. H2SO4-nya 100 ml, 0,1 molar. Berarti molnya adalah 100 kali 0,1, 10 milimol. KOH-nya 100 ml, 0,1 molar. Berarti kalau kita hitung jumlah molnya juga 100 dikali 0,1, 10 milimol juga. Mula-mula produk belum ada. Nah, kita hitung reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas itu yang jumlah mol-mula dibagi koefisien yang lebih kecil. 10 dibagi 1 untuk H2SO4 nilai mol per koefisiennya dibandingkan dengan 10 per 2 mol per koefisien untuk KOH. Nah, pasti yang ini yang habis ya, karena lebih kecil nilai mol per koefisiennya. Nah, ingat jumlah yang bereaksi itu sebanding dengan perbandingan koefisien. Ini koefisiennya 1 banding 2 banding 1 banding 2. Jadi 5 banding 10 banding 5 banding 10. Seperti biasa reaktan kan berkurang berubah menjadi produk. Produknya bertambah, reaktannya berkurang. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan garam 5 milimol. Garamnya sih udah pasti netral kalau di sini. Nanti dijelaskan juga sih di bab berikutnya kenapa netral. Sementara ini kita anggap aja dulu ya garamnya netral. Air juga sebenarnya menyumbang ion H+ dan OH-, tapi kita ingat sangat kecil ya, 10⁻⁷ molar saja, jadi kita abaikan. Nah, tapi kita tidak bisa mengabaikan H2SO4 yang tersisa. Ini H2SO4-nya tersisa 5 milimol. Nah, jadi nanti inilah yang akan dominan menentukan pH. Nah, jadi kita sekarang punya H2SO4 yang tersisa sebanyak 5 milimol. Ingat, dia terurai seluruhnya menjadi ion-ionnya. Nah, ini kan tadi campuran antara 100 ml asam dan 100 ml basa ya. Jadi total volume larutan ini, volume campuran ini adalah 200 ml. Nah, maksudnya apa? Maksudnya saya mau menghitung berapa konsentrasi H2SO4-nya. Konsentrasi itu kan mol zat terlarut dibagi volume. Mol zat terlarutnya 5 milimol, yang tersisa dibagi volume totalnya 200 ml. Jadi ini 5 per 200 atau 1 per 40 molar. Nah, kalau gitu H+-nya berapa molar? Nah, ini kan koefisiennya 2 kali lipat. Berarti molaritasnya juga atau konsentrasi ion H+-nya 2 kali lipat. Jadi konsentrasi ion H+-nya 2 dikali 1 per 40 molar. Atau hasilnya jadi 2 per 40. Atau 1 per 20 molar. Atau jadi 0,05 ya. 5 dikali 10 pangkat min 2 molar. Nah, kalau kita mau hitung pH totalnya berarti langsung aja jadi min log 5 dikali 10 pangkat min 2. Jadi pH campurannya menjadi 2 dikurangi log 5. Atau 1,3 ya. Kan log 5 0,7 kalau dibulatkan. Gitu. Nah, ini kalau yang bersisanya asam. Nah, kenapa saya tidak memperhitungkan K2SO4 yang terbentuk? Sekali lagi karena dianggap netral. Kenapa tidak memperhitungkan H2O? Karena sumbangsih ion H+-nya kecil anyway, cuma 10 pangkat min 7 molar. Nah, jadi saya cuma ngurusin H2SO4 yang tersisa aja. Nah, H2SO4-nya dihitung tuh berapa molnya.
berapa konsentrasi ion H plusnya, lalu kita bisa menentukan pH campuran. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini H2SO4-nya dicampurkan dengan KOH tapi dengan jumlah yang beda. Persamaannya berarti pasti sama ya. Koefisiennya 1212 tadi. Kita hitung dulu mana yang tersisa. Jumlah mol H2SO4-nya 100 dikali 0,1, 10 milimol. KOH-nya 100 dikali 0,2, 20 milimol. Mula-mula produk belum ada. Kita cari dulu mana yang habis, yang jumlah mol mula-mula per koefisiennya lebih kecil. Untuk H2SO4 10/1, untuk KOH 20/2. Nah, sama nih nilai mol per koefisiennya. Kalau sama berarti ini dua-duanya habis. Atau ini jenis reaksi yang tepat bereaksi, sama kayak contoh nomor 1 tadi. Nah, kalau tepat bereaksi berarti kita nggak punya asam lagi, nggak punya basa lagi, kita punya garam, garamnya netral, air, sumbangan ion H plusnya 10⁻⁷. Nah, berarti pH campuran ini netral, 7. Nah, saya kasih contoh satu lagi. Misalnya kita punya campuran seperti ini sekarang. Ketebak pasti ya. Ini mau bikin contoh yang basanya sisa nih. Betul sih memang. Saya akan mencontohkan gimana kalau yang tersisanya adalah basa. Persamaannya sama. Gini. Ini oke. Kita hitung dulu mula-mula bereaksi dan sisanya. Nah, H2SO4-nya 100 dikali 0,1 molar, 10 milimol. KOH-nya 400 ml dikali 0,1 molar, 40 milimol. Mula-mula produk belum ada. Nah, ini kelihatan sih ya yang habisnya H2SO4. Ingat, jumlah yang bereaksi harus sebanding dengan koefisien. Nah, nanti kita punya sisa 20 milimol KOH, garamnya netral, air ya airnya sumbangan ion H plusnya bisa diabaikan. Nah, sekarang kita tinggal urusin sisa KOH-nya. Kita ingat kembali, KOH ini basa kuat terurai seluruhnya menjadi ion-ionnya. pH-nya akan bergantung dari ion OH-nya. Ion penentu pH-nya ion OH-. KOH-nya 20 milimol. Nah, volume total campurannya 100 ditambah 400, 500 milimol totalnya. Kok milimol? Mililiter. Jadi molaritas basanya adalah mol dibagi volume 20 milimol dibagi 500 mililiter. Ini jadi 2/50. 2/50. Saya mau langsung jadiin desimal aja ya biar gampang menghitungannya. 2 dibagi 50 itu 4 kali 10⁻². Nah, berarti ion OH- juga sama kan, 1:1 ya koefisiennya. Jadi konsentrasi ion OH- atau molaritas ion OH- 4 dikali 10⁻². Berarti POH-nya min log 4 dikali 10⁻². Atau POH-nya adalah 2 dikurangi log 4. pH-nya berarti 14 dikurangi POH. Jadi 12 ditambah log 4. Log 4 itu kan 2 log 2 ya. Jadi 12,6 pH campurannya. Nah, ini kalau campuran asam dan basa yang basanya tersisa pasti nanti pH-nya di atas 7. Kalau dua-duanya habis pasti nanti pH-nya menjadi 7. Kalau yang tersisanya asam kuat pasti pH-nya di bawah 7. Ini kayak contoh soal yang ini. Nah, yang nomor 1 itu juga tadi contoh yang keduanya habis, pH-nya 7. Jadi kesimpulannya, kalau kita punya asam dan basa yang sama-sama kuat dan dua-duanya habis dalam campuran, pH-nya pasti jadi netral. Makanya reaksi antara asam dan basa disebut juga reaksi penetralan. Walaupun tidak semuanya menghasilkan campuran netral ya.
Nah, sisanya nanti akan kita bahas di video-video berikutnya.